Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernestari, NIM 192333044 dari Program Studi Manajemen Pajak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan atas SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari wajib pajak badan. Menurut Undang-Undang KUP, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contoh wajib pajak badan adalah PT, SIPI, BUMN, BUMD dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, dan lainnya. Selanjutnya, pengujian-pengujian yang dilakukan pemeriksa atas wajib pajak badan. Yang pertama yaitu pengujian atas penghasilan, kedua pengujian atas biaya, ketiga pengujian kompensasi kerugian fiskal, keempat pengujian kebenaran penerapan tarif, dan yang kelima pengujian atas kredit pajak. Pengujian yang pertama yaitu pengujian atas penghasilan. Tujuan dari pengujian atas penghasilan yang pertama yaitu menguji kelengkapan penghasilan yang dilaporkan, dengan memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT tahunan badan. Adapun teknik pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, analisis angka-angka. Ketiga, penelusuran angka. Keempat, penelusuran bukti. Kelima, pengujian keterkaitan. Keenam, ekualisasi atau rekonsiliasi. Ketujuh, permintaan keterangan atau bukti. Dan yang kedelapan, konfirmasi. Dan yang terakhir, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Tujuan kedua dari pengujian atas penghasilan yaitu menguji kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan untuk memastikan agar seluruh penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak pada akhir tahun telah dilaporkan oleh wajib pajak ke dalam SPT tahunan PPh badan dan tidak didoreklasifikasi menjadi objek PPh final ataupun non-objek pajak. Adapun teknik pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan informasi internal atau eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, pengujian kebenaran fisik, yaitu pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan wajib pajak. Dan yang ketiga, konfirmasi. Pengujian yang kedua yaitu pengujian atas biaya. Tujuan pertama dari pengujian atas biaya yaitu menguji eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan untuk memastikan bahwa wajib pajak hanya membebankan biaya yang benar-benar terjadi. Adapun teknik pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Kedua, penelusuran bukti. Ketiga, pengujian keabsahan dokumen. Keempat, konfirmasi. Kelima, ekualisasi atau rekonsiliasi. Keenam, pengujian keterkaitan, dan yang ketujuh, pengujian terhadap rekening koran wajib pajak. Tujuan kedua dari pengujian atas biaya yaitu menguji keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha untuk memastikan bahwa wajib pajak hanya membebankan biaya yang terkait dengan kegiatan usaha semata. Adapun teknik pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap mengenai hal-hal terkait dengan pos yang diperiksa dan atau mengumpulkan data dan atau informasi lain yang diperlukan. Dan yang kedua, pengujian dokumen. Pengujian yang ketiga yaitu pengujian kompensasi kerugian fiskal. Tujuan dari pengujian kompensasi kerugian fiskal yaitu untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mengkompensasikan kerugian fiskal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun hal-hal krusial yang akan diuji adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen penentu nilai kerugian fiskal, apakah berdasarkan SPT wajib pajak, SKP, atau keputusan keberatan ataupun putusan banding. Dan yang kedua, jangka waktu kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun. Dalam hal terdapat perbedaan nilai kompensasi kerugian fiskal antara yang disampaikan oleh wajib pajak dengan ketentuan, maka pemeriksa pajak akan melakukan koreksi. Pengujian yang keempat yaitu pengujian kebenaran penerapan tarif. Tujuan dari pengujian kebenaran penerapan tarif yaitu untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tarif yang dipergunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif pasal 17 ayat 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, tarif pasal 17 ayat 2B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang ketiga, tarif pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengujian yang kelima yaitu pengujian atas kredit pajak.
Tujuan dari pengujian atas kredit pajak yaitu untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun teknik yang ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong pajak penghasilan atau surat setoran pajak, dan yang kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Sekian penjelasan saya mengenai pemeriksaan atas SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.